Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Consumer Markets and Buyer Behavior. Untuk anggota kelompok kami ada yang pertama Verita Aurel Evelyn dengan NIM 230810201188, ada Milka dengan NIM 230810201165, kemudian Syahira Avelin Nugroho dengan NIM 230810201157 dan Viola Monica Valenia dengan NIM 230810201199. Untuk daftar isinya, yang pertama adalah Model of Consumer Behavior, kemudian yang kedua adalah Characteristic Affecting Consumer Behavior, yang ketiga adalah Buying Decision Behavior and the Buyer Decision Process, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah The Buyer Decision Process for New Products. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang Model of Consumer Behavior atau model perilaku konsumen. Terdapat 3 model perilaku konsumen, ada lingkungan, ada kotak hitam pembeli, dan tanggapan pembeli. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama itu lingkungan. Jadi lingkungan dalam konteks perilaku konsumen mencakup semua faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lingkungan ini dapat terdiri dari faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya lagi yang dapat memengaruhi perilaku konsumen. Lingkungan ini memainkan peran penting dalam membentuk preferensi, sikap, dan keputusan pembelian konsumen. Dan yang kedua ada kotak hitam pembeli. Kotak hitam pembeli ini merupakan konsep yang menggambarkan proses internal yang terjadi dalam pikiran konsumen saat membuat keputusan pembelian. Kenapa disebut kotak hitam pembeli? Jadi kita dapat mengukur apa, di mana, dan kapan perilaku pembelian konsumen. Namun sangat sulit untuk melihat ke dalam kepala konsumen dan mencari tahu alasan perilaku pembelian. Itulah mengapa disebut kotak hitam pembeli. Jadi kotak hitam ini mencakup faktor-faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi yang memengaruhi bagaimana konsumen merespon dari lingkungan eksternalnya. Dan yang ketiga ada tanggapan pembeli. Tanggapan pembeli ini adalah hasil dari interaksi antara lingkungan dan kotak hitam pembeli. Jadi tanggapan ini mencakup semua tindakan dan keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen berdasarkan yang diterima dan proses yang terjadi di dalam kotak hitam. Contohnya ada tanggapan pembelian dapat berupa pembelian produk atau jasa, pembelian merek, lokasi pembelian, kuantitas pembelian, dan perilaku hubungan dengan merek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik affecting consumer behavior atau karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 4. Yang pertama ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Yang pertama budaya. Budaya merupakan faktor yang paling mendasar dalam mempengaruhi keinginan dan perilaku seseorang. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang dipelajari dari dan dibagikan oleh anggota suatu kelompok sosial. Budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk konsumen terhadap produk dan jasa serta mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan merek dan perusahaan. Dan yang kedua, sosial. Faktor sosial juga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen. Kelompok sosial seperti keluarga, teman, dan komunitas memainkan peran dalam membentuk konsumen. Selain itu, status sosial, kelompok sosial, dan faktor-faktor sosial lainnya juga dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan yang ketiga, pribadi. Karakteristik pribadi konsumen seperti usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, pendapatan, kepribadian, dan gaya hidup juga mempengaruhi perilaku konsumen. Dan keputusan pembelian seseorang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi ini. Dan yang keempat ada psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlita Aurel Evelyn dengan NIM 2308102011188. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini tentang influence marketing
leveraging relationships between influencer and their followers. Jadi seperti yang kita tahu, pada era sekarang ini yang serba online, yang banyak kegiatan yang dilakukan lewat sosial media, tidak terlepaskan dari dampak influencer. Dimana influencer biasanya akan mempromosikan barang, produk, atau jasa melalui sosial media, dimana influencer ini orang-orang yang sudah memiliki banyak followers, dimana pastinya ketika sebuah produk dipromosikan oleh sang influencer, otomatis keuntungan besar itu dapat tercapai. Ada beberapa influencer, contoh influencer, mungkin yang pertama yaitu The Kardashian Clan, especially Kylie Jenner. Mungkin untuk muda-mudi era sekarang ini cukup kenal dengan Kylie Jenner. Dan ya, keluarga Kylie Jenner, saudara-saudara Kylie Jenner itu sangat dan mungkin bisa dikatakan cukup terkenal. Dan Jenner is Instagram most attractive influencer, yaitu ya keluarganya si Kylie Jenner memang sangat menguntungkan untuk beberapa produk karena saking terkenalnya. Karena juga ada hal lain, yaitu Kylie Jenner sendiri memiliki followers paling banyak daripada saudara-saudaranya. Jadi memang saudara-saudaranya itu bisa dikatakan terjun di dunia yang sama. Yang kedua ada Disney, di mana Disney ini melakukan promosinya dengan membuat promosi secara tidak langsung melewati ibu-ibu yang suka merencanakan holiday with their family. Dan akhirnya Disney itu tap into an army of social media moms as BA. Jadi Disney ini sudah berencana dan sudah melakukan memilih BA mereka itu adalah ibu-ibu yang biasanya share kegiatan mereka. Some 55% of moms on social media regularly base their buying personal decision on personal stories, recommendations, and product review, so that Disney got profit for what moms shared on social media. Jadi karena memang para ibu-ibu nih yang suka melakukan rencana pariwisata dengan keluarganya, mereka akan cenderung memposting di sosial media apa saja yang akan mereka lakukan, mereka akan pergi kemana, dan hal itu dapat menarik customer lain, yaitu ibu-ibu lainnya atau keluarga-keluarganya yang menonton instastory dari ibu tersebut, sehingga nantinya mereka juga punya keinginan untuk berlibur atau mendatangi Disney, seperti itu. Kemudian juga influence sesuatu itu bisa dilihat dari roles and status. Jadi semua orang biasanya memilih produk sesuai dengan peran dan statusnya. Misal seorang istri atau ibu yang bekerja di sebuah perusahaan, yang dia bukan ibu rumah tangga aja, tapi dia seorang karyawan di sebuah perusahaan, menjadi a fan of her favorite team. Jadi pastinya ibu ini nggak menjadi ibu rumah tangga saja, tapi dia juga menjadi wanita karir, dan dia tidak melulu menjadi wanita karir, tidak melulu menjadi ibu rumah tangga, tapi dia pasti punya hobi gitu kan. Mungkin ada tim yang dia gemari, tim baseball or whatever. Jadi pastinya ketika seorang istri membeli atau seorang ibu membeli produk, dia akan menyesuaikan dengan perannya untuk apa produk itu dibeli. Seperti dia akan membutuhkan atau membeli setelan jas untuk pergi bekerja, sedangkan dia akan membeli pakaian casual, pakaian yang santai untuk support her
favorite team. Jadi mungkin dia suka nonton basket, pasti untuk healing atau untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaannya, dari hiruk pikuk perkantoran, dia akan melakukan self healing mungkin dengan support her favorite team gitu. Dan selanjutnya ada 2 faktor yang memengaruhi, yang menginfluence audience daripada dampak yang dihasilkan dari influencer yang mempengaruhi audience. Ada 2 faktor yang bisa mengaruhi beli atau tidaknya, pengaruh atau tidaknya seseorang terhadap barang atau jasa. Ada 2 faktor. Yang pertama itu ada personal factors dan yang kedua ada psychological factor. Jadi di antara keduanya memiliki instrumennya masing-masing. Yang pertama, personal factors. Personal factor itu ada 5. Yang pertama ada occupation atau pekerjaan, yang kedua ada age and life stage, yang ketiga ada economic situations, keempat ada lifestyle, dan Di sini saya akan menjelaskan tentang buying decision behavior and the buyer decision process. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah types of buying decision behavior. Apa sih types of buying decision behavior ini? Types of buying decision behavior atau jenis perilaku keputusan pembelian adalah perilaku seorang konsumen atau perilaku seorang pembeli ketika mereka akan memutuskan membeli suatu benda. Misal nih, kita mau membeli pasta gigi, antara kita mau beli pasta gigi sama antara kita mau beli ponsel pintar atau membeli HP. Kita pasti akan memiliki perilaku yang berbeda ketika kita akan membeli 2 barang ini. Ketika kita akan membeli ponsel pintar, kita akan beli HP, kita pasti akan melakukan banyak riset atau mungkin kita akan memilih dengan seksama tipe HP seperti apa yang kita inginkan, tipe HP seperti apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita akan membeli pasta gigi, kita biasanya relatif lebih sering membeli kayak ya udah yang penting dia bisa membersihkan gigi saya, seperti itu. Nah, tipe-tipe dari perilaku keputusan pembelian ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah complex buying behavior dan yang kedua adalah dissonance reducing buying behavior. Dua jenis perilaku keputusan pembelian ini memiliki tipe konsumen yang sama, yakni konsumen-konsumen yang highly involved, yang kurang lebih sama. Mereka ini konsumen-konsumen yang memiliki keterlibatan tinggi atau highly involved terhadap pembelian mereka. Nah, biasanya mereka ini ketika konsumen-konsumen ini adalah konsumen yang akan membeli barang-barang yang beresiko tinggi, mahal atau jarang gitu. Nah, tapi mereka ini juga beda guys. Kalau konsumen-konsumen yang di complex buying behavior ini, mereka biasanya melakukan riset terlebih dahulu. Mereka ini belajar dulu. Mereka ini mencari informasi lebih dulu terhadap barang yang akan mereka beli. Sehingga ketika mereka melakukan pembelian, mereka telah yakin dengan apa yang akan mereka beli. Marketers, kita sebagai marketers atau sebagai pemasar, untuk menghadapi pembeli-pembeli yang kompleks buying behavior ini, kita dapat melakukan pemasaran, kita dapat melakukan promosi dengan memberikan pamflet-pamflet atau video-video online yang mengajak mereka atau meyakinkan mereka untuk memilih brand atau produk yang kita punya gitu. Karena kan mereka ini sudah yakin, mereka ini banyak mencari informasi. Nah, kita tuh harus memberikan pamflet-pamflet dan video-video yang memberikan banyak informasi dan membuat mereka yakin untuk membeli barang-barang kita gitu. Nah, sedangkan untuk pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen di dissonance reducing buying behavior ini, mereka ini sama, mereka ini adalah konsumen-konsumen yang highly involved, mereka ini terlibat banyak atau terlibat lebih tinggi atau terlibat tinggi terhadap apa yang akan mereka beli. Tapi bedanya, konsumen-konsumen yang dissonance reducing buying behavior ini, biasanya mereka tidak memiliki banyak informasi soal produk-produk yang akan mereka beli. Jadi biasanya mereka ini membeli secara relatif cepat. Mereka ini beli ketika mereka tuh punya banyak pilihan, cuman kemudian mereka ini membeli secara relatif cepat yang melihat dari segi harga atau kenyamanan pembelian mereka gitu. Jadi
Nah, konsumen-konsumen dengan dissonance reducing buying behavior ini biasanya mengalami post-purchase dissonance atau kecemasan pasca pembelian. Jadi mereka ini setelah membeli, mereka ini merasa cemas atau merasa tidak yakin dengan apa yang mereka beli. Karena mereka kan tadi belinya secara relatif cepat dan tidak memiliki banyak informasi gitu. Nah, biasanya pembeli-pembeli yang seperti ini nih mengalami post-purchase dissonance itu ketika mereka ini melihat ada kekurangan atau melihat ada kelemahan dalam barang yang sudah mereka beli gitu. Nah, kita sebagai marketers atau kita sebagai pemasar harusnya dapat memberikan bukti atau dukungan kepada konsumen-konsumen ini ketika mereka merasa kurang nyaman dengan apa yang telah mereka beli. Jadi kita bisa melakukan komunikasi pasca pembelian. Jadi ketika konsumen-konsumen ini merasa tidak yakin, kita dapat meyakinkan mereka dengan komunikasi pasca pembelian yang memberikan dukungan atau memberikan bukti dan dukungan kepada mereka sehingga mereka akhirnya nyaman dengan apa yang telah mereka beli gitu. Nah, untuk jenis konsumen yang ketiga adalah perilaku pembelian sesuai kebiasaan atau habitual buying behavior. Nah, perilaku yang ini nih biasanya dilakukan oleh konsumen-konsumen yang sudah biasa membeli barang tersebut. Misal kita beli air, kita biasanya beli air merek ini, merek A. Nah, ya udah, kita setiap beli air kita belinya mesti merek A terus nggak pernah ganti-ganti karena kita sudah nyaman dengan membeli air merek A ini gitu. Nah, konsumen-konsumen yang seperti ini biasanya low involvement atau memiliki keterlibatan yang rendah terhadap pembelian mereka. Jadi karena mereka sudah membeli sesuai kebiasaan kan, jadi mereka tidak memiliki keterlibatan yang tinggi atau mencari informasi lebih terhadap pembelian mereka. Nah, kita sebagai marketers atau sebagai pemasar, kita dapat melakukan strategi pemasaran dengan melakukan promosi harga atau dengan melakukan promosi harga, memberikan potongan-potongan gitu. Nah, atau mungkin bisa juga dengan menambah fitur-fitur produk dan menyempurnakan produk atau mungkin menambah variasi produk seperti itu. Nah, kita juga dapat melakukan konten pemasaran untuk membedakan apa sih perbedaan merek kita dengan merek lain gitu. Sehingga sehingga kita dapat meningkatkan keterlibatan pembelian itu gitu. Kemudian untuk tipe yang keempat adalah variety seeking buying behavior atau perilaku pembelian yang mereka ini mencari variasi. Mereka ini adalah konsumen-konsumen yang mencari variasi mereka mencari variasi. Kemudian yang keempat adalah variety seeking buying behavior atau perilaku pembelian yang mencari variasi. Atau biasanya kita biasanya beli jajan atau beli kue ini, terus kemudian kita pengen nyari kue yang sama cuman beda merek atau beda apa gitu. Nah, kita mencari variasi gitu kan. Nah, konsumen-konsumen yang seperti ini sama seperti konsumen yang habitual buying behavior. Mereka ini low involvement atau mereka ini memiliki keterlibatan yang rendah terhadap pembelian. Nah, mereka ini biasanya ya membeli karena mereka ini mencari perbedaan dan mencari hal-hal yang berbeda dari hal yang biasa mereka beli gitu. Nah, kita sebagai marketer, sebagai pemasar dapat melakukan pemasaran dengan mendorong habitual buying behavior. Jadi kita sebagai pemasar ini harus gimana caranya menarik kembali konsumen-konsumen yang mungkin sudah melakukan habitual buying behavior kemudian mencari variasi ini gitu. Kita harus mendorong mereka untuk kembali membeli barang-barang mereka, mengingatkan kenapa mereka sering mengingatkan apa sih kelebihan dari produk mereka, kemudian menjaga rak mereka untuk tetap terisi penuh sehingga mereka ini nggak tergoda untuk beli atau mencari variasi lagi gitu kan. Nah, kemudian kita juga dapat memasang iklan-iklan pengingat, maksudnya ya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mengingatkan mereka untuk kembali membeli barang-barang yang biasanya mereka beli atau yang habitual buying behavior itu. Nah, atau apabila kita adalah pihak saingannya atau pihak
yang tidak sama dengan mereka, kita dapat mendorong melakukan pembelian variasi dengan menawarkan harga yang lebih rendah, kemudian memberikan penawaran-penawaran khusus seperti kupon, sampel gratis, atau iklan-iklan yang mengajak mereka untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, untuk yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah the buyer decision process atau proses pengambilan keputusan untuk membeli barang itu oleh konsumen. Jadi ini adalah proses ketika konsumen itu akan memutuskan membeli barang ini gitu. Nah, untuk ada 5 tahapan untuk buyer decision. Yang pertama adalah need recognition, adalah ketika si konsumen ini dia merasa ada masalah atau ada keinginan dari dirinya untuk membeli sesuatu. Nah, biasanya keinginan ini tuh dipicu oleh 2 hal. Yang pertama adalah internal stimuli atau rangsangan dari dalam diri sendiri. Rangsangan internal biasanya ini seperti lapar atau haus gitu, karena rangsangan internal itu adalah kondisi normalnya orang gitu, atau kebutuhan pokok gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah eksternal stimuli. Nah, eksternal stimuli ini adalah rangsangan eksternal, yakni rangsangan yang tidak berasal dari diri orang tersebut, tidak berasal dari diri orang itu sendiri gitu. Nah, biasanya ini tuh ketika orang tersebut atau kita sebagai konsumen itu melihat ada barang bagus atau melihat ada teman kita punya barang bagus gitu. Nah, kita jadi pengen untuk beli hal yang sama tuh. Nah, untuk tahapan yang kedua adalah information search atau pencarian informasi. Ini adalah tahapan di mana si customer itu mulai mencari informasi soal apa yang dia inginkan. Kan dia udah tahu nih dia butuh apa, dia menginginkan apa masalahnya. Nah, dia akhirnya mulai mencari informasi informasi untuk untuk akhirnya memutuskan membeli apa gitu kan. Dia mencari informasi barang apa yang akan dia beli gitu, brand apa yang akan dia beli. Nah, untuk sumber-sumber informasi dari si customer ini, biasanya customer bisa mendapatkan informasi dari beberapa tempat. Seperti yang pertama adalah include sources atau informasi dari saudara, teman, atau misalkan tetangga gitu. Kemudian yang kedua adalah commercial sources seperti iklan, sales atau apapun. Kemudian yang ketiga ada public sources seperti sosial media gitu. Kemudian yang keempat adalah experiential sources. Nah, kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah evaluation of alternative atau evaluasi alternatif. Ya, ini ketika konsumen itu mengevaluasi, memproses informasi untuk memilih di antara merek-merek mana sih yang lebih alternatif, mana sih produk-produk yang lebih efisien untuk mereka beli gitu. Nah, untuk cara pengevaluasiannya ini itu tergantung kepada diri konsumen itu masing-masing. Ada yang mengevaluasinya itu secara spesifik, menggunakan penghitungan yang cermat dan logis. Tapi ada juga konsumen-konsumen yang dia hanya melakukan sedikit evaluasi dan bahkan tidak melakukan evaluasi sama sekali gitu. Nah, itu semuanya bergantung kepada konsumennya masing-masing, sehingga pemasar itu harus mempelajari betul bagaimana bagaimana sih konsumen itu mengevaluasi merek alternatif tersebut. Decision products atau keputusan membeli. Dalam keputusan membeli, pasti kita akan membeli berdasarkan merek yang paling kita sukai. Entah itu merek apapun, pastinya kita akan memiliki sebuah merek yang paling kita sukai. Maka dari itu kita membeli produk tersebut berdasarkan merek yang kita sukai. Di dalam decision products, ada faktor-faktor yang bisa terjadi. Yang pertama itu intention, lalu yang kedua forecast decision. Intention itu keinginan, lalu ada keputusan untuk membeli. Di dalamnya juga ada faktor-faktor yang mungkin bisa akan terjadi. Yang pertama itu attitude of others, perilaku orang lain. Kayak misal contohnya itu kita meminta saran kepada teman kita tentang mungkin kita mau membeli sebuah HP, lalu teman kita menyarankan untuk membeli yang mereknya lebih murah saja. Jadi kita tertarik untuk membeli merek yang lebih murah sehingga menyebabkan kemungkinan untuk membeli merek yang lebih mahal itu jadi menurun. Lalu yang kedua ada yang namanya unexpected situational factors. Kayak
kejadian yang tidak bisa dipikirkan, kayak tiba-tiba saja terjadi. Itu ketika kita membeli sebuah produk. Ketika kita membeli sebuah produk, kita akan melihat produk tersebut kan. Lalu setelah kita membelinya, kita berpikir untuk apakah produk ini nantinya kalau kita jual akan mendapatkan pendapatan yang bisa kita harapkan, mungkin pendapatannya lebih tinggi, jadi kita membeli produk tersebut. Lalu yang kedua bisa juga karena harganya kan, mungkin karena harganya murah, makanya kita membeli produk tersebut. Lalu juga berdasarkan manfaat, kita membeli pasti karena kita membutuhkan barang tersebut. Jadi karena kita tahu kita butuh, makanya kita membelinya berdasarkan manfaatnya. Ada juga yang terjadi itu unexpected events atau kejadian yang tidak terduga. Nah, misalkan ketika perekonomian kita mulai memburuk atau kompetitor lain itu bisa menurunkan harganya, atau seseorang itu ada nih seseorang yang dekat sama kita, terus dia itu bilang ke kita tentang kekecewaannya atas produk yang kita sarankan. Nah, itu bisa masuk ke dalam unexpected events. Berikutnya adalah post-purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Di dalam perilaku pasca pembelian, kita sebagai seorang marketer pastinya tidak boleh berhenti hanya sampai menjual produk saja, tetapi kita juga harus tetap terus memperhatikan konsumen-konsumen kita yang telah membeli produk kita. Ketika konsumen merasa puas dengan produk yang telah kita buat, maka konsumen akan ikut terlibat dalam perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Dan itu merupakan hal yang paling penting serta utama bagi seorang marketers. Apa yang terjadi ketika mereka kecewa dan apa sih penyebabnya? Nah, ketika customer itu merasa kecewa, penyebabnya itu ada pada customer expectation dan juga ada pada the product perceived performance. Customer expectation itu harapan customer. Dan the product perceived performance itu kinerja dari produknya. Kayak misal si customer ini berharap pada satu merek ini, misal brand makeup, dia berharap bahwa brand tersebut mengeluarkan produk yang waterproof, misalnya maskara yang waterproof. Tetapi ketika banyak yang mencoba, ternyata maskara tersebut tidak waterproof. Ketika terkena hujan, maskaranya justru ikut merembet ke bawah. Dan itu membuat para customer merasa kecewa dan tidak memenuhi customer expectation serta tidak memenuhi kinerja dari produk tersebut atau the product perceived performance. Ada 3 hal penting dalam perilaku pasca pembelian. Yang pertama, jika produknya tidak memenuhi harapan, maka konsumen akan merasa kecewa. Lalu yang kedua, ketika produk itu memenuhi harapan, maka konsumen akan merasa puas. Dan yang terakhir, jika produk tersebut melebihi ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas. Di dalam post-purchase behavior ada yang namanya disonasi kognitif atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konflik pasca pembelian. Ada juga 2 tipe. Yang pertama itu merasa puas dan yang kedua itu merasa kecewa. Nah, dalam post-purchase behavior yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah kunci utama untuk membangun sebuah hubungan yang menguntungkan bagi konsumen dan juga bisa mempertahankan dan mengembangkan serta tetap terus memperoleh pelanggan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ada 2 hal, yaitu ketika puas dan kecewa tadi kan. Ketika puas, maka pembeli akan membeli kembali suatu produk dan mereka akan berbicara secara positif tentang produk tersebut kepada orang lain sehingga banyak orang yang tertarik dengan produk tersebut. Dan mereka itu terkadang kurang memperhatikan merek dan iklan pesaing dari para pesaing marketer lain. Mereka tetap akan membeli produk yang mereka sukai itu. Banyak sekali perusahaan yang lebih mementingkan
sukacita dari pelanggan atau kepuasan dari pelanggan tersebut. Yang kedua itu ada ketika pelanggan merasa kecewa atau tidak puas. Biasanya pelanggan yang merasa kecewa atau tidak puas, mereka akan membicarakan tentang produk tersebut, berita buruk tentang produk tersebut dari mulut ke mulut, dan sering menyebar lebih jauh dan lebih cepat daripada angin. Kayak misal kita benci sama produk ini, kita tulis di Shopee review ulasannya, kita bilang produk ini jelek, produk ini jelek, produk ini jelek, dan itu menyebarnya itu sangat cepat karena internet itu bisa menjangkau area yang lebih luas. Kebanyakan pelanggan itu tidak pernah komplain, ya beberapa memang tidak pernah komplain mengenai tidak puasnya itu di bagian mananya sih dari si produk ini, apa sih yang membuat produk ini tidak disukai. Itu beberapa memang tidak ada yang komplain terhadap masalah tersebut, dan ini mungkin bisa saja dapat merusak sikap konsumen terhadap perusahaannya kan. Sehingga perusahaan itu harus mengukur tingkat kepuasan mereka secara berkala melalui survei atau melalui apa, sehingga harus ada yang namanya sistem yang bisa mendorong pelanggan untuk mengeluh sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Jadinya kan bisa lebih enak ya, antara produsennya maunya itu buat produk yang kayak gimana supaya bisa disukai oleh pelanggan. Jadi harus ada sistem yang bisa membuat pelanggan bisa menceritakan apa sih keluhan mereka, seperti itu. Di next slide ada perbedaan individu dalam inovasi. Persiapan setiap orang dalam mencoba produk baru itu kan pasti berbeda-beda kan. Tapi ada dua hal yang utama, yaitu consumption pioneers atau pelopor konsumsi. Lalu yang kedua itu ada early adopters atau pengguna awal. Nah, di slide berikutnya itu ada klasifikasi kategori pengadopsi. Yang pertama itu adalah inovator. Inovator ini orangnya petualang, dia suka mencoba ide baru dengan meskipun ada resiko-resiko tertentu, tapi dia tetap mencobanya. Lalu yang kedua ada early adopters. Dia ini pemimpin di komunitasnya, dan dia juga itu mengadopsi ide-ide baru sejak awal dengan hati-hati. Lalu yang ketiga ada early mainstream. Dia ini orang yang berhati-hati atau jarang menjadi pemimpin. Mereka itu sukanya mengadopsi ide-ide sebelum orang lain kebanyakan mengadopsinya. Jadi dia mencoba ide-ide baru sebelum orang lain, jadi dia yang duluan. Lalu ada late mainstream. Late mainstream ini mengadopsi suatu inovasi setelah menyeritas. Di slide berikutnya ada pengaruh karakteristik produk terhadap tingkat produksi. Karakteristik baru bisa mempengaruhi tingkat adopsi dari suatu produk. Di dalam slide tersebut ada 5 karakteristik yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi. Kalau kita permisalkan, misal nih, dalam mempertimbangkan karakteristik dari mobil listrik. Yang pertama itu dari segi relative advantage. Sejauh mana inovasi tersebut tampak lebih unggul dibandingkan produk yang sudah ada. Contohnya itu kayak mobil listrik kan ramah lingkungan, tidak beli bahan bakar, dan menggunakan energi yang lebih murah. Hal ini akan lebih mempercepat tingkat adopsi. Lalu yang kedua itu dari compatibility. Sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai dan pengalaman konsumen. Mobil listrik kan jumlahnya masih sedikit ya di Indonesia, dan sangat berbeda dengan yang menggunakan tenaga gas, sehingga tidak kompatibel dengan pengisian bahan bakar yang sudah ada saat ini. Pengisian bahan bakar listrik plug-in masih sangat sedikit dan jarang, dan mungkin masih bisa memakan waktu lama untuk bisa dikembangkan. Yang ketiga itu adalah complexity. Complexity itu sejauh mana inovasi tersebut sulit untuk dipahami atau digunakan.
Misal nih, mobil listrik kan tidak berbeda atau lebih rumit untuk dikendarai. Namun masih banyak yang khawatir tiba-tiba ada kejadian kayak mati di jalan atau tidak kuat di jalan menanjak atau konslet kena air hujan, sehingga hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran itu bisa memperlambat adanya tingkat adopsi. Yang keempat itu ada divisibility. Divisibility itu sejauh mana inovasi itu dapat dicoba secara terbatas. Konsumen dapat menguji mobil listrik ini, terus memiliki dampak positif pada tingkat adopsi. Namun harganya masih sangat tinggi saat ini untuk dimiliki dan merasakan sepenuhnya teknologi baru ini. Kemungkinan akan memperlambat penerapannya. Yang kelima itu ada communicability. Sejauh mana hasil pengguna inovasi dapat diamati atau dijelaskan kepada orang lain. Sejauh mana sih mobil listrik itu dapat didemonstrasikan dan dideskripsikan oleh penggunanya akan menyebar lebih cepat di kalangan konsumen. Ada juga beberapa karakteristik yang bisa mempengaruhi tingkat adopsi lainnya. Karakteristik lainnya bisa mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama itu dari initial, ongoing, cost, risk, dan uncertainty and social approval. Di next slide itu ada customer journey. Customer journey itu jumlah dari pengalaman berkelanjutan yang dimiliki oleh konsumen terhadap satu merek. Dimulai dari mereka menyadari produk tersebut dan diakhiri dengan pelanggan menganjurkan produk tersebut kepada orang lain. Dalam perjalanan membangun sebuah merek atau produk, konsumen mengumpulkan portofolio pengalaman produk tersebut. Mereka berpindah dari satu poin ke poin yang lainnya, terkadang mereka berputar mundur atau mungkin bahkan mereka bisa keluar jalur. Dalam konsep ini tidak hanya ditekankan pada apa yang dilakukan merek tersebut dalam proses pembelian, tetapi juga pemahaman dan pembentukan dari pengalaman pelanggan tersebut. Contohnya ini kayak misalkan Echo sama Google Home. Misal nih ya, kita membuka situs Amazon, lalu kita mau belanja di dalam situs tersebut. Nah, kita nggak sengaja ngelihat ada iklan dari iklan speaker dari merek Echo. Nah, kita itu melihatnya itu dia itu ada review bagusnya, kayak dari pelanggan yang sebelumnya membeli itu ada review bagusnya, kayak ngasih review yang positif. Nah, ada juga orang lain yang tidak melihatnya dan langsung pergi aja dari Amazon, kayak setelah searching Amazon terus ditutup lagi, udah gak ngelihat si speaker itu. Terus ada juga orang yang melihat si speaker itu terus ngebandingin dengan speaker yang lain yang ada di produk di dalam Amazon itu. Kan tidak hanya si Echo doang ya speakernya, dia bandingin dengan Google Home. Akhirnya dia pilih untuk membeli Google Home itu. Tetapi ada juga yang dia itu ngelihat si speaker Echo itu ada di rumah temennya. Terus dia itu kepingin untuk memiliki speaker itu dan akhirnya dia membeli speaker Echo itu. Itu adalah perjalanan pelanggan atau customer journey. Nah, pelanggan itu bisa memiliki ketertarikan yang berubah-ubah. Agar tetap bisa menarik pelanggan, kita itu bisa menggunakan berbagai cara untuk menarik minatnya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menarik minatnya, yaitu dengan mengenalkan fitur-fitur yang baru. Fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada, kita adakan lagi, kayak misalkan contohnya itu kayak HP gitu ya. Mungkin dulu HP-nya masih jadul gitu, masih tulalit. Terus kayak Nokia itu dulu kan, Nokia itu kan cuman bisanya telepon doang. Terus akhirnya dia down, akhirnya dia hilang dari peradaban karena tersaing dengan pesaingnya, yaitu yang HP yang sekarang ini, yang smartphone, yang touch.
Jadi kita itu harus tetap bisa mengikuti kebutuhan pelanggan dengan memberikan fitur-fitur yang baru. Kalau misalkan Nokia memberikan fitur-fitur yang baru, pasti pelanggan akan tetap stay di Nokia. Mungkin di dalam customer journey, dengan memahami perjalanan pelanggan, dan kita sebagai pemasar itu berupaya untuk menciptakan pengalaman mereka yang akan menghasilkan perilaku pembelian yang positif dan keterlibatan serta advokasi merek dari waktu ke waktu. Di next slide itu ada proses keputusan pembelian produk atau the buyer decision process for new products. Di sini kita itu akan melihat beberapa pertimbangan mengenai keputusan pembelian tentang produk baru. Apa sih produk baru? Produk baru itu suatu barang, layanan, atau ide yang dianggap baru oleh calon pengguna. Dalam materi ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, bagaimana konsumen mempelajari produk untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua, mengambil keputusan akankah dia mengadopsi produk tersebut. Dalam materi ini juga ada yang namanya proses adopsi. Proses adopsi itu proses mental yang dilalui oleh seseorang mulai dari pertama kalinya dia mendengar suatu produk atau suatu inovasi hingga di tahap akhir dia mengadopsi produk atau inovasi tersebut. Nah, proses adopsi ini sangat membantu bagi para konsumen yang masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait pembelian. Dalam sini juga sesuai dengan slide ada 5 tahapan ya. 5 tahapan dalam proses adopsi. Yang pertama itu ada awareness. Awareness ini konsumen sadar akan produk, namun dia itu masih kurang informasi tentang produk tersebut. Baru ada produk baru nih, tapi konsumen itu masih kurang paham gitu loh. Produknya ini produk tentang apa sih gitu. Lalu yang kedua ada interest. Interest itu si konsumen mulai mencari info tentang produk itu. Ya, dia kan ada produk baru. Awalnya masih nggak paham. Lalu dia mulai cari info nih tentang produk itu. Lalu yang ketiga ada evaluation. Evaluation itu konsumen mulai mempertimbangkan produk tersebut. Apakah masuk akal atau justru malah tidak masuk akal atau termakan iklan gitu. Lalu yang keempat itu ada trial. Trial ini trial. Konsumen mencoba produk tersebut tapi dalam skala kecil, masih dalam skala kecil. Lalu yang terakhir yang kelima atau tahap akhir adoption atau adopsi. Keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap dalam suatu produk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.